Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terutama di zaman pandemi ini, kita harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait buku. Di depan saya sudah ada beberapa buku, genrenya juga macam-macam. Nah, tentu di antara kita ada yang suka membaca buku cetak seperti ini, ada juga yang suka membaca buku di gawai. Jadi lebih fleksibel katanya, tetapi itu pilihan masing-masing dan wajar kalau kita tidak sama dalam setiap hal. Nah, yang ingin kita bahas bukan tentang gawai dan tentang buku cetak, tetapi terkait data yang dikeluarkan oleh UNESCO terkait dengan indeks daya baca masyarakat Indonesia. Jadi menurut data yang dikeluarkan oleh UNESCO, itu bangsa Indonesia itu minat bacanya, indeks bacanya itu berada pada angka 0,001%. Artinya hanya ada satu orang yang suka membaca di antara 1.000 orang. Kalau masyarakat Indonesia ada sekitar 270 juta, maka berdasarkan data itu hanya ada 270.000 orang yang suka membaca di antara seluruh masyarakat Indonesia. Kalau data ini benar, maka ini sangat memprihatinkan. Semoga saja tidak benar. Nah, kita anggap saja data itu kurang lebihnya seperti itu, karena faktanya memang daya baca masyarakat Indonesia tidak begitu bagus. Apa yang menyebabkan orang Indonesia daya bacanya begitu rendah? Kalau menurut saya pribadi ada beberapa hal yang sudah saya catat. Yang pertama adalah pelabelan yang kurang baik terhadap orang-orang yang suka membaca buku. Jadi orang-orang yang suka membaca buku di Indonesia itu disebut sebagai kutu buku. Padahal kata kutu itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai serangga parasit tidak bersayap yang mengisap darah binatang atau manusia. Jadi konotasinya sudah negatif. Kemudian kalau di kamus juga disebutkan ada kutu air, ada kutu beras, kutu daun, kutu loncat, kutu busuk. Termasuk juga adalah kutu buku. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa sesuatu yang konotasinya negatif justru disandingkan dengan kata yang bagus, buku, kutu, dan buku? Kenapa tidak yang lain? Padahal ada aktivitas. Contohnya misalnya ada aktivitas lain, misalnya pencinta alam, orang-orang yang suka menelusuri alam, mendaki gunung, itu mereka disebut sebagai pencinta alam. Nah, kenapa orang-orang yang suka membaca buku ini tidak disebut sebagai pencinta buku, tetapi kenapa disebut sebagai kutu buku? Sangat mungkin orang-orang akan malu kalau disebut sebagai kutu buku. Coba misalnya ada anak-anak yang dibully, "Hei kutu buku," tentu dia malu. Kalau gini gak usah baca buku saja, kalau baca buku disebut sebagai kutu buku. Bahkan kalau kata ini dipindahkan misalnya ke dalam kata pencinta alam, jadi kutu alam, itu juga tidak bagus. Lantas kalau sudah tahu tidak bagus begini, kenapa disandingkan dengan kata buku menjadi kutu buku? Itu catatan saya yang pertama. Kemudian catatan saya yang kedua itu adalah kurangnya akses untuk membaca di daerah-daerah terpencil atau di perdesaan. Nah, kalau akses untuk membaca buku, perpustakaan, tempat-tempat khusus untuk membaca, taman baca itu tidak ada, lantas bagaimana mungkin minat baca bangsa Indonesia ini bisa ditingkatkan atau bisa mengubah data yang ada di UNESCO. Kemudian yang ketiga, masyarakat Indonesia terutama usia-usia sekolah itu di Indonesia itu, saya yang mengalami sendiri,
itu ketika sekolah itu banyak sekali tugas yang diberikan oleh pihak sekolah, tetapi sangat minim yang berhubungan dengan aktivitas membaca buku. Kalau misalnya dalam 1 bulan satu siswa diminta untuk membaca 1 buku, kemudian bisa menceritakan isinya, maka dalam 1 tahun dia sudah bisa membaca 12 buku. Dalam waktu wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun, itu sudah sangat banyak buku yang dia baca. Kenapa ini tidak dilakukan oleh bangsa Indonesia, oleh kurikulum yang ada di Indonesia? Ini pertanyaan selanjutnya. Nanti semoga ada orang Kemendikbud, orang dari pemerintah yang juga melihat video ini. Kemudian yang keempat, bisa jadi yang menyebabkan daya baca masyarakat Indonesia ini masih rendah itu karena masih banyak di antara orang Indonesia ini yang berkutat pada masalah ekonomi. Masih jauhnya bangsa Indonesia dari kata sejahtera, itu menjadikan mereka lebih sibuk dengan mencari nafkah, mencari penghidupan, dibandingkan misalnya menambah pengetahuan dengan membaca buku. Nah, mungkin kalau misalnya sudah sejahtera orangnya, maka mereka punya waktu-waktu khusus, waktu-waktu tertentu yang bisa digunakan untuk membaca buku. Inilah PR pemerintah juga, PR kita semua, agar daya baca bangsa Indonesia ini bisa meningkat, sehingga dengan literasi yang bagus, kemudian kita punya produktivitas yang bagus karena kita punya basic pengetahuan yang bagus. Itu beberapa catatan dari saya. Nanti teman-teman yang mungkin punya pendapat yang berbeda, nanti bisa tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu bisa memperkaya bahasan kita terkait mengapa indeks baca bangsa Indonesia ini sangat rendah menurut UNESCO. Nah, lantas apa yang seharusnya pemerintah lakukan? Yang harusnya pemerintah lakukan ya diselesaikan masalah-masalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau bisa misalnya kata kutu buku ini diganti menjadi pencinta buku, di kamus dihapuskan kata itu, ganti dengan pencinta buku, karena pencinta alam juga ada, tidak ada kutu alam. Kemudian perbanyak aksesnya, terutama di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah timur itu pasti sangat minim sekali akses ke tempat-tempat baca, perpustakaan. Kemudian siswa-siswa tentunya tugasnya itu selain tugas PR yang sudah biasa ada itu juga perlu dikurangi dan bisa dialokasikan untuk membaca buku. Kemudian daya beli masyarakat juga harus ditingkatkan, berarti pertumbuhan ekonomi juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Solusinya seperti apa? Semoga pemerintah dan Kemendikbud merumuskan solusi terbaik bagi kita semua. Yang penting kita harus tetap semangat dan terus optimis. Jangan seperti kata-kata yang beberapa saat ini beredar, ada kata-kata yang jangan semangat terus pesimis. Nah, itu jangan sampai. Kita harus selalu optimis dan terus semangat. Kemudian kenapa perlu baca buku? Ya karena buku adalah jendela ilmu. Kita akan menjadi orang yang berilmu, kita akan menjadi lebih bijak, salah satunya dengan membaca buku. Nah, itu saja bahasan kita kali ini. Nanti di video-video berikutnya insyaallah kita akan jumpa lagi dengan bahasan-bahasan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.